Gas, RRQ gas. Bisa jadi. Oke. Yuk, sebentar lagi kita akan lihat ya bagaimana pertemuan di match kita yang kedua antara Geek Fam berhadapan dengan RRQ Hosiso MPL Arena. Mana suaranya? Dan yang sedang berlama lagi dia untuk Land of Dawn. Here we go. Di awal mungkin memang rotasi yang bakal bisa mengungguli juga. Tapi jangan salah, fight di arah Turtle ini bakal ngeri banget jujur. Karena dari keduanya punya power untuk setup. Ya sebenarnya sama-sama kuat juga ya. Kalau kita melihat bagaimana ada Ita Rogan, nantinya ada Black Panther Form. Tinggal siapa yang bakal jauh lebih sustain untuk menerima damage. Karena untuk sekarang ya, wow itu reset yang oke lah. Tapi karena memang di atas bener, kan ada di atas positioningnya. Buat Irat ya gak ada masalah sama sekali tadi untuk blokir jalan tadi ya. Buat Barir yang ditaruh di area purple. Jangan juga, dan guys pergerakan dari Balo ini memang unpredictable banget. Kadang dia memang invade jungle, kadang dia megang bantuin laning juga. Dan Tapi Scalar Yo, Scalar. begitu saja dan berhasil dia amankan begitu saja dengan area Wolf Transformation seperti seorang Cadera. wow, pergerakan cepat ternyata. Nah itu main tabrak langsung dan didukung juga jelasnya dengan grok. Karena gak ada grok, itu untuk dapetin first blood ya mungkin agak sulit ya tadi. Dan mari kita lihat untuk emblem setnya. Cadera sekarang dengan emblem assassin. Wah tadi kita lihat basic common ya. Sekarang ada emblem assassin, master assassin, thrill, ya dan juga ada satu quantum charge. Oke, ini masalahnya nanti di mana nih om biasanya? Item, oke. Endless Battle atau Thunderbelt mungkin ya, mungkin bisa jadi jawaban. Ya dan Skylar dengan mage ya berarti ya. Mage ada, juga ada Witness Finder, oke. Wah, Scalar mati maning. Kembali intens terjadi di area bot lane dan Skylar nampaknya akan termakan. Ada satu buah human transformation dan nice. Cadera masih bisa mundur. Meanwhile, ada satu buah appraisal ward yang dibuka dari arah sisi river yang tidak bisa menembakkan pemain. Oke, tapi sejauh ini kalau melihat dari bar EXP yang sudah didapatkan Irat agak sedikit unggul dibandingkan dengan level 3. Dan event untuk mendapatkan level 4 sedang diperjuangkan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Mereka bakal coba untuk setup ya, nampaknya memasuki turtle pertama, Irat sudah mulai mewawancarai satu pemain yang bakal langsung disambut hangat dengan yang ledakan dan Westin tadi itu untuk mundur ke belakang. Woi, lemon. Berhasil berhasil dari satu buah objektif yang Nice. mendapatkan satu poin eliminasi menjadi tambahan by one Kiatman dari RRQ Hoshi. Wow, kali ini dengan satu buat tembakan Lemon lagi-lagi Petrify mungkin Aboy terpaksa buang flickernya juga. Wow, tapi itu adalah hal yang penting memang buat RRQ Hoshi. Karena mereka akhirnya yang tadi terlihat terdesak, tiba-tiba dapat extra shield dan ada EXP tambahan. Dan lebih cepat lagi untuk bisa unggul dibandingkan dengan lawannya juga. Dan Skylar di pressure memang dari early game, tapi sekarang dia udah bisa untuk mengumpulkan pundi-pundi EXP dia juga. Karena pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka sudah berada di area bottom lane, di area gold lane. Betul, dan tadi intens banget loh gerakan dari kedua belah tim untuk terus menyudutkan salah dua terkhusus Skylar ya. Di sini mereka coba untuk menyetop bagaimana Skylar sentris ini bisa berjalan sesuai skenario. Iya, sekarang dengan Nathan ini bakal kuat banget kalau memang nggak terlalu di pressure. Dan tadi kita cuma melihat pressure itu ada di menit-menit awal. Yap. Nah masuk ke dalam menit yang ketiga dia terlihat bebas dan bahkan takerannya masuk ke dalam Hoshi. Balainya sudah mulai terkikis Mati. pada satu. Wow, almost terpick-off tapi Balaiski masih bisa mundur ke area belakang. Yes, masih aman juga dive in kah? Karena Irat dia udah langsung main di belakang turretnya. Tapi hati-hati karena guntingan mungkin dari teman-teman yang Geek juga siap hadir dan bisa memukul mundur gold lane-nya masih safe. Ya, tapi untuk di top lane-nya Banana sepertinya bisa memberikan pressure juga untuk look-nya. Yang sama-sama memang belum bisa dipukul mundur karena Banana. Dengan style steal dari Soul Creep-nya ini bisa dapetin extra HP juga. Gak bakal terlalu sering untuk melakukan recall ke base. Dan kali ini temponya udah mulai sama-sama diturunin. Udah mulai ada yang satu dua keadaan yang tidak cukup baik. Awas, Banana. Bisa kali ini Nice. Banana. Satu pemain berhasil diamankan begitu saja. Tapi nampaknya Banana akan mundur ke area belakang dengan area Black Dragon Ball. Banana still survive di area top lane. Adu mekanik dari kedua ekstremen masih diungguli oleh Banana barusan. Dan jangan lupa tidak ada Black Dragon Form untuk next turtle-nya. Iya, tapi ada Feather of Heaven juga diselesaikan oleh Skylar sehingga dia bisa membantu untuk mempercepat perebutan turtle. Oke, area total dragon juga begitu saja. Tapi Remy mencari kami from Hazel. Membuat taruhan kedua berhasil di save begitu saja oleh King Remy. Dan bahkan korban jiwa di mana satu player. Balaiski harus kembali menjadi pertukaran yang cukup adil di area turtle. Hampir saja Hazel ditumbangkan menjadi korban kedua, tapi untungnya masih aman. Dan sekarang dengan turtle yang dipegang oleh Geek, mereka mempersempit ketertinggalannya. Tapi untuk tim fight-nya ya jelas tadi Skylar-nya yang kelihatan lumayan bebas juga dan sudah mulai bisa
untuk memberikan damage. Karena untuk di lini depan tadi yang kita bilang bagaimana tebalnya nih. Ada Barat, ada Bimo, dua hero yang bakal bisa saling mensupport satu sama lain, terutama dengan motivation roar yang bakal dibuka oleh Vin. Ya, itu dia. Dari tadi itu diganggu banget yang gimana ya. Vin di sini jadi informan yang cukup baik buat teman-teman lagi, tapi nampaknya kali ini dibalikin di mana Walter dibuka oleh karya Vin yang masih bisa survive dan ada Barry yang menghadap perjalanan dari kelompok Vin. Masih mendapatkan horse, bakal coba mundur, tapi itu dia satu. Poin eliminasi berhasil didapatkan oleh seorang Cadera. Oh memang sih dari poin killnya nggak terlalu banyak ya, tapi rotasinya gitu lebih terasa loh. Iya, mereka lebih fokus untuk bisa menangin mungkin ya. Di area di gold dan agar Cadera juga bisa dapetin efek snowball cepat. Ya, apalagi kali ini belum akan berdanda untuk Cadera. Ada satu buah objektif yang akan difokuskan, sedangkan distraction terus menerus dikeluarkan. Teror Kikis ada balas dia masih bisa mundur. Bryce Ward, Gusti mundur pemain ini menuju RRQ dan tidak ada yang tumbang di area bottom lane. Masih bisa di defense, pergerakan agresif barusan dari Skylar. Bisa memukul mundur juga, wave clean clear. Itu menjadi target utamanya tadi. Iya, dan mari kita lihat untuk item build-nya kali ini. Look dengan brute force first. Karena memang dia di pressure, sedangkan ada Hunter Strike sudah dibeli juga oleh Banana. Jadi untuk pemberian damage-nya masih bisa, tapi dengan efek lifesteal yang belum bisa ditangkal. Karena belum ada MOD atau bahkan dari Dominant Ice datang dari Gifam. Oh, ya, tapi biasanya gue lihat Yuzong sekarang udah War X sama Hunter dulu ya. Sekarang kayaknya lebih ke Domi ya. Ini yang membuat akhirnya look cicil-cicilannya dari sosok Banana ini akan semakin membuat dia babak belur, dan nampaknya udah ada satu buah bantuan juga yang dilakukan, mengingat Turtle itu berdekatan dengan posisi dari sisi XP Lane. Kanan. Wall charge dibuka begitu saja, mengingat akhirnya Banana yang langsung tumbang seketika di tangan seorang Aboy. Mau dibalikin kah? Karena objektifnya udah kembali di setup juga Geek. Mereka unggul jumlah, tapi mereka kalah dari segi darahnya. Tapi nampaknya kali ini Turtle Nice. memilih take over dari retribusi dari seorang Irat, dan nampaknya bakal coba di-follow lagi, tetapi perjalanannya lagi-lagi dijegal, dicicil dari area satu Warfare Missile, dan Vincil survive. Ini dari serangannya diberikan dan tidak mau dimaju lagi nampaknya dari anak Kickbam itu sendiri. Bahkan dari RRQ pun nggak bisa untuk ngepanis skill kemanapun sama sekali. Invade terhadap Purple Buff sedang dilakukan. Nampaknya mereka akan melanjutkan perjalanan gara-gara Purple Blast Insanity berhasil di-secure untuk Nah, lu mati. Nice, lantas tepat gara-gara Luke Game membuat Luke harus tewas seketika. Wow, tapi Skylar ini bisa dipaksa mundur. Cadera ini memenangkan dua untuk di bottom lane dan dia akan mendapatkan taruh juga. Dibiarkan bebas untuk melakukan 1v1 tadi, dan ini dia potensi dari Roger sendiri untuk bisa langsung dive in. Untuk bisa memberikan damage yang ngeburst. Iya, ya jelas banget ya dari segi itemnya pun ini safety loh. End of battle dan Thunderbolt. Terlihat memang dari Cadera ini benar-benar gak bakal bisa ditumbangin secara gampang. Dan kalau 1 lawan 1 dia di atas kertas masih unggul. Iya, karena bisa tiba-tiba ini burst down juga ya. Ada Lycan Punch yang bisa dimiliki oleh si Roger. Oke, dan Skylar kali ini sudah mendapatkan satu pengawalan juga. Dan sejauh ini kita mau lihat Geekfam, ini mereka bisa memirror apa yang dilakukan oleh RP Hoshi dan Oke, nampaknya ada satu buah tabrakan teori ancaman. Masih ada yang trofi. Scalarnya juga masih bisa mundur secara teratur. Dan sejauh ini teman-teman dari RRQ baru bisa menukar objektif di satu tarat saja di area top lane. Jujurnya tadi tuh mau nge-bait Puris tau. Karena gak ada follow up juga sebenarnya kalau kita lihat dari segi minimap. Tapi ya sayangnya Skylar juga gak mau kepancing dengan gampang. Dia ada backup tadi dan akhirnya Purify masih safe. Untuk di next fight mungkin di objektif selanjutnya nih, bagian Lord yang akan muncul di bottom lane, ini tempat yang sempurna kebetulan buat mereka berdua. Iya, karena butuh banget ya untuk Purify jangan sampai ini gak pegang waktu ada Lord, terutama untuk Lord top di awal ya. Karena itu bakal bisa memberikan advantage dengan mendapatkan satu super minion. Ya, tapi nampaknya Scalar kali ini masih bisa menjaga asa di 1v2 situations. Dan berhasil mengusir mundur dua player Lord. Yang pertama sudah mulai hadir, dan setup siapa yang paling mahir yang bakal kita nantikan sebentar lagi. Iya, tapi bicara soal setup, ternyata dipancing Purify juga di atas tadi. Udah gak punya sekarang. Ya, itu keadaan dan keputusan yang cukup bijak juga dari teman-teman Gifam nampaknya. My God, Paulo, dia tetap screening, dia tetap kasih informasi juga. Lordnya sudah mulai ditarik kali ini, namun hati-hati pokingan damage. Cadera bisa jadi terlalu depan dan hampir saja dimakan, namun masih cukup safe dan di reset nampaknya. Yes, di reset ada beberapa titik distractions yang difokuskan mulai dari teman-teman Gifam, karena Skylar masih bisa mundur ke belakang dengan ada serangan mereka, tapi justru Halo, Skimati. dan terkena bumerang impact dengan ada serangan yang diberikan oleh seorang Skylar, boleh tumbang untuk nothing. Oke, pertukaran Irat. Oke, ada satu buat Desa, Welcome menelan karya satu pemain, dan nampaknya Luke masih bisa bertahan, namun Banana datang dengan
Kadira. Dengan ada karya satu pemain Cadera still survive, itu nampaknya Luke bakal coba untuk mulai putar balik untuk menghindari serangan yang diberikan dari teman-teman RRQ Hoshi. Lordnya kembali di reset namun dengan 5 member RRQ mungkin siap untuk melakukan setup. Luke tidak punya Viraga Armor dan harus sedikit hati-hati namun Vin tetap terus dibakar. Masih coba untuk ditarik ulur nampaknya tim fight yang terjadi di area Lord. Ya itu nice fight juga yang dilakukan oleh Banana ya. Dimana dia bisa memisahkan untuk dua source damage yang cukup penting. Satunya efek sisi Aboy dan satunya adalah Cadera tadi. Tapi masa mereka bakal coba untuk maksa Lordnya terkikis belum terlambat dan Lord dikumen dari Retribution yang belum terbom bahkan yang membuat Lord berhasil diamankan oleh anak-anak dari Geek Fam. Masih aman kali ini dengan Lord yang diambil oleh Geek. Tempo mungkin bisa menjadi milik mereka. Bagian atasnya juga bagus. Tapi ternyata yang dikorbankan hanya Mikaro tadi. Ya, dan dari item untuk Cadera juga. Demon Hunter Sword adalah tujuan dia selanjutnya. Setelah memiliki dua item true damage ya, dari Endless dan juga dengan adanya Thunder Belt. Dan mereka kok cukup kompak loh. Ada 5 tough boots yang dipakai oleh Gita. Iya, ini sih benar-benar happy sisi juga ya mengingat dari komposisi RRQ. So itu bijak banget keputusan yang dimiliki mengenai movement shift yang dibawa oleh teman-teman dari Geek. Dan Lord ini nampaknya bakal dimaksimalkan untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Oke, bahkan dari looknya pun ini terlihat lebih nyaman loh. Irat di bagian depan, coba untuk di-pop. Tampaknya bakal coba di-follow up lagi dengan adanya satu buah perlawanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dan Cadera bakal coba untuk mulai menjaga posisinya. Ini masih bisa berdiri dari belakang, sedangkan Banana ke ini pertahanan Nice. dan Lemon. Berhasil mentek dari Hazel. Cukup Banana. Dari arah Geek Fam berhasil di-take oleh seorang Banana. Yang bakal coba terjadi yang follow up lagi. Banana masih Nice. bisa mundur dari belakang. Masih bisa selamat Banana dengan setetes darah terakhir. Backup hero dari Vin yang bisa menyelamatkan hari dari Banana. Ya, dan bahkan objektif yang didapatkan oleh Banana juga mengusir mundur Aboy untuk tidak bisa memberikan efek crowd control yang bisa dimaksimalkan oleh efek sana. Dan akhirnya RRQ mereka mendapatkan advantage tadi meskipun Lordnya jatuh ke tangan Big Fam. Tapi kalau ngomongin turret bolong ya, turret bawahnya juga udah bolong habis. Cuma turret di atas juga nggak ada dan Irat harus dikit hati-hati. Langsung ditutup barrier. Yes, tapi nampaknya masih to sustain dari Irat, masih bisa menahan damage yang diberikan. Mundur sih ini harus dilakukan juga ya, masih harus disiplin pokoknya dari teman-teman RRQ. Dan pasti akan lebih tenang lagi mungkin untuk menantikan next Lord ya karena masih ada 1 menit ke depan juga. Tapi sejauh ini bagaimana tim fight dari RRQ sendiri? Banana 2 kali kalau kita melihat bagaimana metode yang dipergunakan oleh dia memisahkan tim fight. Ini efisien banget bagi RRQ Hoshi. Ya, yang dikejar ya kalau kagak Aboy, Cadera. Tapi lebih sering ke Aboy sih. Mungkin karena spellnya juga nih. Karena Aboynya flicker, kayak Petrify-nya bakal masuk secara enak. Dari player Gold ya, by US Gold juga terlihat yang paling tajir masih Cadera. Tapi bayang-bayangnya tetap di Skylar loh. Skylar yang memang sudah mulai terlihat cukup bisa lah ya. Apalagi masuk ke late game nanti deliver damage-nya bakal berkali-kali lipat juga. Terutama ini bakal menjadi peranan penting bagi Baloiski adalah menangkap keberadaan dari Skylar. Setuju ya, Goldnya tuh gak timpang jauh, jadi mereka harus mengantisipasi terkait bagaimana setup yang diberikan karena Black Dragon Bomb sudah mulai mengudara karya leader pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman dari Geek Fam. Mereka kabut ini dari serangan yang diberikan dari RRQ Hoshi. Zoning dibalas zoning. Namun dari source skill-nya Banana punya cooldown yang lebih lama. Baloy, Watchers-nya akan sebentar lagi ready di momen yang cukup tepat. Lord sudah mulai hadir dan mulai dipop oleh Geek. Ya, dan Finn sekarang sudah memiliki 1 flash of the Oasis ya. Dan dia lebih bisa mensupport juga, tapi tanpa Black Dragon Bomb sekarang agak susah untuk bisa langsung menangkap laju pergerakan dari si Aboy. Nah, ini cukup beresiko nampaknya setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Geek Fam yang masih coba untuk terus di-follow up dari anak-anak RRQ Hoshi. Kalau coba di-follow up wall charge, dibuka begitu saja dengan adanya satu buah serangan yang tambah dengan Yuri. Dan bakal coba kembali lagi mengadakan karya beberapa pemain yang nampaknya double kill. Berhasil di-secure oleh Skylar, 2 pemain down untuk tidak Nah, triple kill Mania. From Skylar membuat 3 pemain harus berteduh lutut dari anak-anak RRQ Hoshi. Oh no, bahkan dengan Lord yang bisa di-secure sekarang mulai hadir. Masuk ke daerah inner turret milik dari Geek sendiri. Ini bakal coba untuk diterobos. Masih perlu 10 detik lagi kurang lebih untuk Baloiski. Dan lihat RRQ mereka mau coba close. Oh my god, daripada Pinnya bakal terfokus karya Aboy. Flicker mau defensif dan bisa sebuah terexpose. Tidak ada yang menghandle karya Lord. Dan nampaknya ini akan menjadi barang bahaya karena Nice. tidak ada yang bisa menanggung bencana dari nama lagi Link 3. Langsung dicoba sama Banana dan banyak Nice. dicoba untuk tidak mulai berani dari pemain Geek Fam. Dan satu
dua member kali ini Geekfam dalam masalah yang cukup serius karena Rakio siap untuk mendobrak. Oh my god, di mana wave ini yang sudah berada kayak Yoshi ini.